Halo semuanya, nama saya Paulina Berliani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara uji kualitas air dengan metode sederhana dan pembuatan air setrum dari air hujan. Air memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia, khususnya untuk dikonsumsi, sehingga kualitas air perlu diperhatikan. Karena selain bermanfaat, air juga merupakan media sarang dan penularan penyakit berbahaya bagi manusia. Kualitas air yang kita minum harus memenuhi standar baku, baik secara kimia, fisika, maupun biologi. Air bersih memiliki 4 parameter, yaitu kekeruhan, warna, rasa, dan bau. Bagaimana cara uji secara fisika? Yuk kita simak. Jadi yang pertama, kita masukkan segelas air yang akan diuji ke dalam sebuah wadah bening. Kemudian tambahkan segelas air standar atau air layak minum yang sudah difilter ke dalam wadah tersebut. Perhatikan reaksi yang terjadi seperti perubahan warna, kekeruhan, bau, dan rasa menggunakan panca indera kita. Apabila hasil analisis tidak menunjukkan adanya perubahan, maka derajat pencemaran pada air cukup rendah dan dapat dijadikan bahan baku air minum. Namun, bila terjadi perubahan, dapat disimpulkan bahwa terjadi pencemaran pada air uji. Tahap selanjutnya yaitu kita tambahkan 2 gelas air layak minum atau air bersih ke dalam wadah tadi. Bila dengan penambahan 2 gelas air bersih ini kekeruhan dan warna menjadi normal, berarti tingkat pencemaran air sampel sedang. Namun bila air sampel masih keruh dan tidak ada perubahan warna, dapat disimpulkan bahwa derajat pencemaran sampel tinggi. Pada tahap ini, jangan menguji bau dan rasa pada sampel ya. Untuk uji secara kimia dapat kita lakukan dengan menggunakan air teh. Tahap yang pertama yaitu kita siapkan seperempat atau setengah gelas air teh. Kemudian campurkan air teh dengan setengah gelas air yang akan kita periksa. Setelah itu kita diamkan dalam keadaan terbuka selama 1 malam. Amati air pada keesokan harinya. Apabila ada perubahan warna, lendir dan lapisan seperti minyak di permukaan berarti air kurang baik. Untuk uji biologi dapat kita lakukan dengan mendiamkan air uji selama beberapa hari, paling tidak selama 5 hari. Tahapannya yaitu yang pertama kita masukkan air uji ke dalam gelas tembus cahaya atau bening, kemudian tutup rapat. Setelah itu letakkan gelas tersebut di tempat terbuka dan terkena cahaya matahari langsung selama 5 hari. Setelah 5 hari periksa kondisi air tersebut. Apabila terjadi perubahan warna dan terdapat gumpalan berwarna putih seperti lendir, disimpulkan bahwa kualitas air tersebut tidak layak dijadikan sebagai bahan baku air minum. Untuk uji kandungan logam berat dapat kita lakukan dengan menggunakan teh celup. Tahap yang pertama yaitu kita siapkan 2 gelas bening dan 2 teh celup. Gelas A diisi dengan air yang sudah difilter, sementara gelas B diisi dengan air yang kita ambil langsung dari sumur. Usahakan volume sampel disamakan. Kemudian teh dicelup-celupkan pada masing-masing sampel. Tunggu beberapa saat sambil diamati perubahan yang terjadi. Ketika air yang kita uji berubah warna menjadi gelap, bisa hitam, ungu, atau biru, dapat dikatakan bahwa air tersebut mengandung logam berat, khususnya besi. Namun jika air yang kita uji berubah warna menjadi warna teh normal, dapat dikatakan bahwa air tersebut layak dikonsumsi. Biasanya air yang berasal dari air tanah tercemar secara kimia maupun alami. Tapi air juga bisa tercemar karena faktor manusia, misalnya melalui limbah septic tank yang penempatannya kurang tepat. Selain air yang bersumber dari tanah, air hujan juga dapat kita rawat dan kita gunakan untuk sumber air minum dengan cara diolah menggunakan alat elektrolis, yakni sistem setrum listrik yang menggunakan titanium yang biasa disebut dengan air setrum. Air hujan yang baik yakni sekitar 15 menit setelah turunnya hujan, di mana polutan seperti debu, logam, dan asap kendaraan dan pabrik sudah mengendap dan larut. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan yakni berupa wadah air, keran, setir, charger electrolyzer, penghubung, dan juga air hujan. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama yaitu kita lubangi wadah untuk memasang keran, memasang penghubung wadah, dan juga memasang pir pada tutup wadah. Kemudian kabel merah atau kutub positif dijepitkan pada wadah dengan keran merah. Sementara kabel hitam atau kutub negatif dijepitkan pada wadah dengan keran biru.
Setelah itu, charger electrolyzer dicolokkan pada stop kontak dan ditunggu beberapa saat hingga proses elektrolisis bekerja. Proses elektrolisis menghasilkan dua jenis air. Yang pertama yaitu air asam. Air asam digunakan untuk pembunuh kuman atau obat luar. Yang kedua yaitu air basa, yang dapat digunakan untuk membantu proses penyerapan air dalam tubuh, sehingga dapat menetralisir lambung dan proses pencernaan bekerja dengan baik. Air basa ini baik dikonsumsi untuk segala usia, namun disarankan untuk usia di atas masa pertumbuhan. Sebelum pandemi, biaya pembuatan air setrum kurang dari 300.000. Tapi pada masa pandemi ini, pembuatan air setrum membutuhkan biaya lebih dari 300.000. Bagaimana? Mudah kan cara uji kualitas air dan juga pembuatan air setrum? Selamat mencoba ya!